Oke, halo semuanya, selamat datang di Planetary Teknologi. Di video kali ini, gua akan review HP Asus Max M2. Ini Asus Zenfone Max M2 ya guys, bukan Asus Zenfone Max Pro M2. Karena untuk HP yang kita bahas kali ini tidak ada embel-embel Pro-nya cuy. Jadi spesifikasi yang ditawarkan ya lumayan cukup downgrade ya dari seri-seri Pro. Ini adalah lanjutan dari seri Asus Zenfone Max M1. So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita review. Oke, untuk dari segi harga kalian bisa menemukan di marketplace dengan harga tergantung ya, dengan harga yang cukup bervariasi, mulai dari 300 ribuan aja kalian udah bisa membawa pulang Asus Max M2 ini. Atau yang pasti jika kalian menemukan Asus Max M2 ini lengkap dengan box-boxnya, itu kalian bisa dapatkan di harga 500 ribuan juga. Tapi kalau second kondisi batangan seperti ini mungkin kalian akan dapatkan di harga 300 ribuan. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke desain dan tampilannya. Yang pertama kita akan bahas dari sisi luarnya. Dia memiliki bentang layar sebesar 6,2 inci dengan resolusi 720 x 1520 pixel dengan rasio 19:9. Kemudian layarnya ini sudah dilengkapi dengan teknologi IPS LCD yang dimana bisa kalian lihat sendiri ini warnanya lumayan pekat ya dibandingkan jika masih menggunakan panel TN ataupun yang lainnya. Untuk layar bagian depan menurut gua ini sedikit timeless, bisa kalian lihat. Ini untuk awal-awal rilis ini gua menganggapnya lebih mirip ke iPhone X ya. Atau bahkan jika kita lihat lagi lebih detail, malah iPhone 13 sekarang itu mulai dari 13 ya. Itu sekarang untuk notch-nya ini udah mulai mengecil ya, seperti si Asus Max M2 ini. Oke, di sini gue karena dapatkan barang second, jadi wajar di sini ada sehelai garis retak, tapi nggak ngaruh ke bagian sentuhan, ini masih aman. Dan untuk kondisinya ya wajar ya, mengingat ini barang second lama. Minusannya bukan berarti yang parah ya, tapi hanya berupa tombol seperti ini untuk tombol power dan volume. Ini tidak ada covernya ya. Oke, di sini untuk fitur-fiturnya bisa kalian lihat, di sini ada jack audio, ada tombol power, tombol volume up and down, dan di sini ada speaker, charger dengan masih teknologi micro USB ya. Ini udah tergolong sangat jadul, mengingat untuk sekarang rata-rata udah serba Type C. Oke, dan di sini ada mic. Untuk di sisi kiri ini cuman ada slot untuk SIM ya. Nah, kebetulan dia hybrid, udah bersama micro SD. Ini include micro SD juga cuy. Nah, ini bisa kalian lihat untuk slot SIM-nya dia udah triple. Ini udah support SIM 1, SIM 2 dan micro SD. Dan untuk di bagian belakang di sini dia dilengkapi dengan dua kamera dan satu LED flash. Ada satu fingerprint dan logo Asus. Dan sisanya nggak ada guys ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian OS guys. Oke, jadi di sini gue mau disclaimer dulu sedikit. Kebetulan ini adalah handphone dengan teknologi jadul dan spesifikasinya juga lumayan jadul ya. Jadi dan untuk OS-nya sendiri ini dia paling tinggi dan terakhir update itu di Android, kalau nggak salah Android 9. Dan menurut gue untuk Android 9 zaman sekarang ini udah serba pas-pasan semua. Walaupun untuk sekedar kayak chattingan dan marketplace itu mungkin masih bisa, tetapi gua mau HP ini bisa digunakan untuk jangka yang lebih panjang. So jadi gua mengcustom ROM dengan menggunakan OS Nusantara. Untuk ROM-nya di sini gua menggunakan Nusantara Project. Bisa kalian lihat ini gua udah update ke Android 11 ya. Ini kalian bisa lihat Nusantara versi 2.8 cuy. Untuk security di sini dia update-nya terakhir di 2021 yang which is itu udah sekitar hampir 5 tahun lalu. Oke, untuk sensor-sensor menurut gua ini lumayan oke ya dibandingkan dengan HP-HP keluaran terbaru zaman sekarang. Untuk HP ini memang nggak banyak, tetapi menurut gua ini yang ditampilkan atau fitur-fitur yang disuguhkan ini udah cukup banget ya untuk harian.
Yang pertama itu ada sensor untuk jelas ya, untuk fingerprint, ada sensor accelerometer, gyroscope, proximity, dan juga kompas. Menurut gua untuk sensor-sensor ini udah cukup untuk menunjang kebutuhan sehari-hari kalian. Oke, untuk kualitas audio gimana? Jujur ini kebetulan karena gua memiliki barangnya second, jadi gue nggak tahu gimana realnya ya, atau saat masih kondisi new. Tetapi yang jelas untuk audio menurut gue ini oke-oke aja ya, jika kalian bukan audiophile. Untuk audio menurut gue ini cukup ya, bukan baik, bukan buruk, tapi cukup. Oke, berikut kita akan tes untuk kualitas audionya cuy. Oke, untuk audio menurut gua di sini dia karena hanya support mono ya, dia tidak stereo. Jadi untuk bagian atas nih tidak ada audionya. Jadi suara yang dihasilkan jujur menurut gua kurang menggelegar ya, kurang besar suaranya karena dia hanya mengandalkan satu speaker yang ada di bawah cuy. Apalagi kalau kalian sambil main game begini, itu kadang-kadang suaranya bakal ketutup ya sama jari bagian sini, yang mengakibatkan ya suaranya kecil jadinya ya. Kecuali dia udah memiliki stereo, dia ada di atas satu lagi, mungkin seperti HP Sony XZ series ya. Di situ gua lumayan suka karena yang pertama audionya itu juga dia letaknya di sini ya, bukan di sudut HP, tetapi di bagian depan layar. Itu yang membuat suaranya itu langsung nembak ke muka ya. Dan ya suaranya which is itu lebih besar dibandingkan dengan speaker yang letaknya di bawah seperti ini. Kecuali dia stereo ya, dia ada berada satu lagi di sini, mungkin audionya bakal lumayan oke lagi cuy. Oke, selanjutnya kita bakal bahas untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasi yang ditawarkan, pertama ada dua tipe guys ya. Yang pertama itu ada varian untuk RAM 3GB dan ada varian untuk RAM 4GB. Untuk di bagian spesifikasi di sini dia pertama menggunakan prosesor Snapdragon 632 dengan 4 core di little cluster dan 4 core di big cluster. Dia udah octa-core ya untuk si prosesornya. Jadi untuk zaman sekarang lumayan oke. Untuk manufacturingnya di sini bisa kalian lihat dia udah 14 nanometer dan di sini bisa kalian lihat dia udah 8 core. Dan untuk peak frekuensi tertinggi si prosesor yaitu 1804 MHz. Dan di sini untuk RAM punya gue ini varian yang 3GB. Adapun juga yang varian 4GB ya. Untuk storage yang 32GB dia RAM-nya 3GB. Untuk varian storage 64GB dia memiliki RAM sebesar 4GB cuy. Untuk RAM di sini kalau kita lihat dia masih LPDDR3 ya. Untuk varian punya gua di sini dia masih menggunakan varian RAM 3GB dengan internal storage sebesar 32GB. Untuk tipe dari memorinya di sini dia masih menggunakan eMMC 5.1 dan untungnya kita disuguhkan dengan slot microSD guys ya. Jadi kalau kalian merasa 32GB ini kekecilan, kalian bisa menambahkan kartu microSD lagi cuy. Jadi untuk RAM 3GB menurut gua untuk di zaman sekarang kalau kebutuhan kalian cuman sekedar scroll sosmed itu agak terlalu pas-pasan ya. Bisa mengganggu kelancaran kalian dalam berselancar di media sosial cuy. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk performa daily. Dailynya itu gimana sih? Apakah akan sangat lag atau gimana cuy gitu kan? So langsung saja kita tes cuy. Di sini gue udah buka beberapa aplikasi yang lumayan berat untuk si smartphone ini ya, yang pastinya. Di sini kita akan coba pindah-pindah tab. Nah misalnya kita buka Facebook. Nah dia agak sedikit delay ya, dia agak sedikit nunggu karena itu tadi cuy, RAM-nya terlalu kecil. Jadi dia butuh beres-beres sistemnya dulu lah ya. Nah tapi untuk Facebook untuk lancar ini aman-aman aja. Misalkan kita pindah lagi ke Google gitu, nah dia butuh
reload ya, tapi dia nggak sampai reload aplikasi gitu cuy. Dia cuman butuh sedikit penyesuaian aja untuk di RAM-nya. Karena seperti yang kalian lihat tadi, RAM kita itu tinggal sisa 1 GB guys ya, dari 3 GB. Nah, misalnya kita balik ke Instagram. Nah, dia bakal sedikit delay ya, sedikit nunggu gitu. Oke, di sini untuk frame rate kita bakal tes. Ini Asus X01AD, dan untuk chipsetnya jelas Snapdragon 632 dengan RAM 3 GB cuy. Oke, langsung saja. Di sini kita pertama-tama tes eFootball terlebih dahulu cuy. Oh ya, by the way, di sini gua ngetes tanpa AC dan tanpa kipas ya, oke. Oh ya, di sini gua by the way ngetesnya itu di ruangan tanpa AC ya. Jadi suhu ruangannya itu suhu ruangan normal. Oke, langsung aja kita gas. Kebetulan ini HP-nya masih dingin ya. Dan gua nggak ada ini guys, termogan ya. Jadi nggak bisa cek suhu. Jadi untuk suhu mungkin bisa lihat dari sini aja nih. Nah, ini ya. Ini suhu HP-nya sekitar 34 Celcius. By the way, gue nggak ada pakai cooler, nggak ada pakai kipas ya. Ini murni performa HP-nya aja. Untuk grafis di sini kita pakai lowest dan 60 fps ya. Oke, ini kita coba main fps 44. Oke, mungkin gua mainin sampai setengah babak aja. Mungkin sampai habisin babak satunya aja. Untuk eFootball dengan setelan lowest 60 fps ini menurut gua cukup stabil ya. Misalnya oke aja gitu. Oke, seperti itulah ya kurang lebih eFootball. Susah cuy. Cuman di bagian sini ini udah kerasa panas cuy, hangat. Sekarang kita cek untuk frame rate. Nah, ini bisa kalian lihat untuk max fps ini dia di 55, minimal 30, average-nya itu di 43,1. Sekarang kita ke game yang kedua cuy ya, yaitu Roblox. Roblox ini berat coy. Oke, ini bisa kalian lihat Roblox di HP ini guys, berapa dong? 25 fps cuy ya. GPU nya ini udah batuk-batuk coy, udah 99%. Oke, untuk Roblox kita cek dulu untuk grafisnya. Di sini ini ya, untuk grafisnya udah pasti rata kiri. Untuk grafisnya udah paling rata kiri nih. Nah, untuk di kota sih kayak lancar-lancar aja ya. FPS-nya 27, 29. Apa mungkin nggak banyak orang ya? Nah, kalau di sini sih lancar-lancar aja cuy. Normal-normal aja. Nggak ngedrop ya. Nggak ada stuttering juga dari tadi. Oke, nah untuk Roblox ini menurut gua masih oke aja. Karena gue juga nggak main Roblox sih, jadi nggak terlalu memperdulikan Roblox ya. Seperti ini kurang lebih. Oke ya, untuk Roblox gitu. Oke, ini untuk Roblox. Nah, untuk Roblox ini gue nggak tahu dah kenapa smoothnessnya 0 ya. Untuk Roblox bisa kalian lihat ini average-nya di 26, minimal 19 dan maksimal 31 ya. Untuk Roblox kurang lebih seperti itu cuy. Oke, langsung aja kita lanjut ke game yang ketiga guys. Oke, kita berada di game PUBG guys sekarang. Ini gue sedikit kaget ya, karena gue jujur udah lama banget nggak main PUBG. Dan untuk di lobby ini FPS-nya bisa kalian lihat ini 30 cuy ya. Gue jujur kaget sih untuk PUBG karena gue baru tahu cuy sekarang ada settingan grafis untuk super smooth ya. Karena kan dulu setahu gue cuman smooth ya. Nah, kalau di smooth HP ini hanya mampu di smooth high guys. Tapi di super smooth juga mampunya di high ya untuk frame rate nya. So oke, untuk PUBG kita mainnya di super smooth, nggak di smooth, atau di smooth aja lah ya. Nah, ini langsung aja kita mainkan coy. Oke, sekarang untuk di PUBG ini FPS nya bisa kalian lihat. Nah, 30, 28 gitu lah ya.
Nah ini masih kayak agar-agar gini karena ya itu tadi cuy ya, HP ini juga masih eMMC, jadi untuk load tekstur sedikit lambat. Oke, untuk PUBG ini bisa kalian lihat dia average-nya di 29, minnya di 15, max-nya di 31 ya. Oke, sekarang kalian udah lihat semua performa eFootball, Roblox dan PUBG. Oke guys, di sini di sini kita masuk ke segmen kamera cuy. Untuk kamera dia mempunyai main kamera yaitu dengan spesifikasi 13 megapiksel, dan ini ada yang satu lagi yang kecil, ini dia 2 megapiksel. Dia ada LED flash. Kamera dia bukaannya di 1,8. Kualitas perekaman video dia bisa 4K 30 fps dan 1080 dia juga bisanya hanya 30 fps. Di sini bisa kalian lihat untuk kualitas video dia udah support 4K tetapi 30 fps, dan 1080 pixel dia juga 30 fps. Menurut gua untuk kamera ini udah oke ya, bukan bagus, bukan buruk, tapi oke untuk tahun sekarang. Mengingat juga ini merek Asus untuk kamera juga kurang bagus cuy. Jadi kita coba jeprek-jeprek dikit. Oke guys, ini adalah untuk perekaman kualitas 4K. Tetapi untuk 4K di sini kita nggak bisa menghidupkan stabilization-nya karena memang bawaan dari OS-nya seperti itu ya. Dan nanti kita akan tes dua skenario, yaitu 1080 30 fps dengan stabilization cuy. Oke, ini kita coba tes dulu untuk kualitas di 4K. Dia untuk fokus lumayan lambat, dan fokusnya nggak bisa kita adjust ya. Jadi dia fokus manual, fokus otomatis. Oke, ini gue coba jalan cepat. Oke, untuk pencahayaannya, nah dia seperti itu ya. Dia fokusnya nggak cepat, nggak lambat, tapi ya oke lah. Oke, untuk kualitas di luar ruangan ini masih oke banget. Dan sekarang kita coba bakal masuk ke bagian indoor, atau kita sekalian juga ngetes kualitas di low light-nya. Oke cuy, ini adalah kualitas 1080 30 fps dengan mengaktifkan mode stabilization-nya. So, langsung aja kita tes lagi.
Oke, nah itu tadi gue coba untuk jalan cepat ya. Oke, sekarang kita akan tes 1080 di low light. Oke, untuk kesimpulannya, apakah HP ini layak jika kalian gunakan di 2025 yang dimana ini sekarang udah mau ke 2026 guys, per video ini dibuat. Kalau menurut gua HP ini masih worth it ya, dengan catatan kalian gunakannya sebagai HP kedua cuy. Karena kalau untuk HP pertama ini menurut gua sedikit keteteran, kecuali kalian penggunaan HP pertamanya itu benar-benar cukup untuk chattingan atau teleponan ya. Dan juga jika kalian mau menggunakan HP ini sebagai HP primary atau HP utama, itu wajib custom ROM cuy. Karena untuk OS bawaannya itu hanya support di Android 9 ya, Android Pie. Jadi menurut gua untuk aplikasi-aplikasi juga udah banyak yang outdated untuk Android 9. Jadi ya jujur menurut gua untuk HP utama, HP ini nggak recommended banget, kecuali kalian benar-benar maksa ya. Tetapi kalau kalian mau gunakan untuk HP kedua untuk sekedar audio ataupun nonton ataupun gaming tipis-tipis, ini masih oke cuy. Jadi kesimpulannya, dengan harga 300 ribuan kalian bisa dapatin HP yang ya lumayan cukup worth it ya untuk dipakai. Karena gue juga HP ini untuk pakai kedua. Untuk contoh di sini gue menggunakan HP kedua ini sebagai analisa chart untuk forex ataupun trading. Di sini gue menggunakan aplikasi TradingView yang lumayan cukup berat. Di sini jika kita lihat untuk chart-chartnya, nah dia agak sedikit beberapa loading gitu. Ya wajar ya, mengingat ini masih eMMC lagi. Sekali lagi gue bilang ini masih eMMC dan RAM-nya juga cukup kecil. Nah dia udah patah-patah guys ya, udah agak lag-lag. Tetapi menurut gue ini masih oke ya. Ini tergantung ke kalian lagi guys. Dan di sini bisa kalian lihat gue beberapa kali udah analisa menggunakan HP ini dan cukup profit ya hasilnya. Mungkin HP ini lumayan gacor coy. Nah ini balik lagi ke kalian guys ya, seberapa bersyukurnya kalian lah gitu. Karena kalau memang dibilang HP ini kencang, nggak kencang sih, karena untuk speknya udah terlalu jadul. Tetapi kalau misalnya seperti ini nih, ini untuk analisa lumayan masih bisa, dan sedikit patah-patah memang. Mungkin kalau kalian bisa bersyukur sedikit lagi, HP ini mungkin masih worth it aja. Toh juga gue pakai HP ini sebagai secondary untuk analisa, untuk mungkin sekedar nonton YouTube tipis-tipis ya. Oke guys, mungkin cukup segitu aja untuk review HP ini di tahun 2025, yang dimana ini udah mau menuju 2026 cuy. So jika gua ada salah kata mohon dimaafkan, dan gua akan coba improve kedepannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Gua Planetary Teknologi, kupas tuntas teknologi.